Hai semuanya, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang konsep-konsep dasar public relations. Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama-tama, aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih public relations itu? Menurut Carlson dan Thomas, public relations adalah sebuah proses atau aktivitas untuk menjalin komunikasi antara pihak organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Pihak luar di sini maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah masyarakat ataupun pihak atau publik eksternal yang menjalin hubungan dengan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut Frank Joskin, di mana public relations sendiri adalah sebuah komunikasi yang terencana, baik ke dalam ataupun keluar, antara organisasi dan halayaknya, untuk mencapai tujuan yang spesifik dengan berlandaskan saling pengertian. Selanjutnya adalah karakteristik dari public relations. Karakteristik public relations sendiri itu ada 3. Yang pertama adanya komunikasi dua arah, di mana di sini hubungan timbal balik antara humas dan dengan publik itu saling menguntungkan. Yang kedua, sifat yang terencana. Itu di mana humas selalu menyusun kegiatan atau merencanakan kegiatan jauh dari sebelum kegiatan itu akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan kebaikan atau keburukan yang kemungkinan bisa terjadi. Dan yang ketiga itu adalah berorientasi pada organisasi, di mana humas selalu akan bekerja dengan baik untuk organisasi ataupun perusahaannya. Fungsi dari public relations itu ada 5. Yang pertama menjadi komunikator. Di sini, humas harus bisa menjadi komunikator atau mediator antara pihak manajemen dan pihak luar ataupun publik, di mana nantinya humas harus mendengarkan apa sih keinginan publik terhadap organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua, problem solver, di mana PR di sini membantu pihak manajemen untuk memecahkan masalah jika di dalam perusahaan atau organisasi tersebut terdapat masalah. Nantinya, mereka akan berdiskusi secara bersama-sama untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, ada backup manager. PR memang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manajemen. Jadi PR juga berfungsi untuk menjalankan tugas manajemen seperti promosi, pemasaran, ataupun operasional dengan tahapan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kelima ada pembina relasi. Di sini, humas diharapkan dapat menjaga atau menjadi jembatan antara perusahaan ataupun organisasi dengan publik eksternal untuk mempertahankan komunikasi timbal balik sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kelima ada image maker, di mana PR itu harus menciptakan image yang baik atas perusahaan ataupun organisasinya, baik itu melalui prestasi ataupun reputasi. Intinya, humas itu harus bisa menjaga citra perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian fungsi PR. Yang pertama adalah hubungan internal. Hubungan internal itu, di sini PR bertugas untuk menjaga hubungan yang baik antara karyawan dan manajemennya sendiri. Yang kedua adalah publisitas. PR memberikan informasi kepada media karena informasi tersebut mengandung nilai berita. Yang ketiga adalah advertising. Di sini PR sendiri menggunakan informasi untuk menjangkau audiens lebih luas lagi, di mana informasi ini akan ditempatkan di media oleh sponsor yang tertentu yang jelas identitasnya yang membayar uang dan waktu untuk informasi atau berita tersebut. Yang keempat adalah press agentry. Di sini penciptaan berita atau peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian publik. Selanjutnya adalah public affairs. Ini adalah bagian khusus dari public relations untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan dan mempertahankan hubungan tersebut dengan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya adalah lobbying. Di sini adalah bagian khusus PR juga untuk menjaga hubungan dengan pemerintahan, terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Yang kedelapan ada manajemen isu. Di sini adalah proses proaktif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. Yang kesembilan ada hubungan investor. Ini merupakan bagian dari PR dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder dan pihak lain di dalam komunikasi keuangan dan memaksimalkan nilai pasar. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Di sini bagian khusus dari PR dalam organisasi atau perusahaan nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan mendapatkan dukungan secara sukarela. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang syarat-syarat menjadi public relations. Dimana jika kamu tertarik,
ingin menjadi seorang PRO atau Public Relations Officer, kamu harus mempunyai kriteria berikut ini. Yang pertama, keahlian komunikasi yang baik. Karena nantinya pada saat kamu menjadi PRO, kamu akan menjadi komunikator atau mediator dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang media dan manajemen, di mana public relations itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manajemen. Jadi kamu harus mengetahui dan menguasai tentang media dan manajemen tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah. Di sini diharapkan nantinya kamu akan membantu pihak manajemen untuk memecahkan sebuah masalah jika terdapat masalah dalam sebuah perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut. Yang keempat, memiliki motivasi yang tinggi. Dan yang kelima adalah rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Oke, sekian video penjelasan saya mengenai konsep-konsep dasar public relations. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.